مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM yang kita muliakan Akhina Ustadz Heru dan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah siang ini kita bisa muwajahah dalam majelis yang insya Allah penuh dalam rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana wajah-wajah kita yang duduk di majelis ini akan direkam ya oleh para malaikat untuk nanti menjadi bukti amal soleh kita di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, baru saja kita memperingati atau merayakan hari raya Idul Adha ya, hampir sepekan yang lalu, hari Kamis atau hari Rabu bagi yang merayakannya. Dan cuti cukup panjang ya, ini mungkin baru 2 hari masuk kantor ya, hari Senin dan Selasa. Satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai bagian daripada rangkaian Idul Adha yang lalu, pelajaran berharga secara spiritual dari peristiwa penyembelihan atau perintah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan yang diperintah disembelih itu adalah Nabi Ishak, dan ini ya juga yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, Nabi Ishak. Dan juga di ulama-ulama kita juga banyak juga yang berpendapat bahwa yang diperintahkan bukan Nabi Ismail tapi Nabi Ishak. Kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir. Di sana peristiwa ini menggambarkan keteladanan Nabi Ibrahim yang patut kita ambil. Yang paling pokok adalah ketika Nabiullah Ibrahim dengan segala kelimpahannya, kalau bahasa Inggrisnya abundance ya, berlimpah. Apa yang beliau nggak punya Nabi Ibrahim? Kemuliaan sebagai nabi ya, kehormatan sebagai pemimpin kaumnya, dan kekayaan yang tidak sedikit. Bahkan beliau pernah digambarkan berkurban itu 1000 ekor kambing sekaligus. Betapa kayanya Nabi Ibrahim. Namun ketika perintah Allah itu datang untuk melepaskan salah satu dari miliknya yang paling berharga, bukan nama besar, bukan harta, tapi anak kesayangan yang sudah lama dinanti-nantikan dan baru beliau peroleh setelah usia yang sangat tua, Nabiullah Ismail alaihissalam. Bahkan Nabiullah Ismail dari sejak bayi sudah ditinggal di kota Mekah bersama ibunya, di padang tandus yang tidak ada air, tidak ada tanaman. Yang digambarkan di dalam Al-Quran, Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin 'inda zi baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan keluargaku, anak istriku yaitu Siti Hajar dan Nabiullah Ismail di satu lembah yang enggak ada tanaman, enggak ada sumber kehidupan di sana. Di sisi Baitillahil Haram yaitu Ka'bah, di mana Ka'bah saat itu hanya berupa batu-batu, belum berupa bangunan.
Dan Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Adam ada di bumi ini. Karena Ka'bah adalah tempat tawafnya malaikat yang ada di dunia, di bumi ini. Ya. Jadi Ka'bah ini memang disebut sebagai Baitul Atiq, rumah yang sangat kuno. Bahkan dikatakan rumah peribadatan yang pertama itu adalah Ka'bah. Dan disitulah ditempatkan Nabi Ismail dan ibunya. Ketika sudah besar, sudah bisa membantu ayahnya, justru malah disuruh untuk sembelih. Konon menurut riwayat, Nabiullah Ibrahim pernah kaul, pernah ngomong ketika tadi berkurban 1000 kambing. Beliau pernah mengatakan, jangankan 1000 kambing, kalau untuk Allah, anak saya pun akan saya korbankan. Rupanya omongan ini ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati Pak kalau ngomong. Hati-hati kalau ditagih, repot urusan. Jadi di situ beliau ditantang, benar nggak omongannya? Dan beliau membuktikan benar. Makanya dikatakan qad shaddaqta ru'ya, ya, engkau telah membuktikan mimpi itu, yaitu menyembelih. Apa yang kita ambil pelajaran berharga, yaitu apa yang disebut dalam kajian tasawuf sebagai ta'alluq kepada dunia. Ta'alluq artinya kemelekatan, keterikatan kita kepada dunia. Dunia itu apa? Dunia itu adalah semua selain Allah, ya, yang diorientasikan bukan untuk Allah dan untuk akhirat. Itu dunia. Ya. Jadi dunia itu bukan cuman kekayaan, dunia itu bukan cuman pangkat, dunia itu bukan cuma popularitas, dunia itu bukan cuman wanita cantik atau lelaki tampan, bukan hanya itu. Dunia itu segala sesuatu yang diorientasikan bukan untuk Allah dan untuk akhirat kita, itu dunia. Hatta ibadah kita itu bisa menjadi dunia. Ya. Bapak sholat tadi, ini kan amal akhirat nih namanya ya, ibadah ritual, ibadah mahdoh. Tapi ibadah mahdoh ini, amal akhirat ini bisa berkonversi, ya, menjadi ibadah dunia, tidak punya nilai di sisi Allah ketika salah niat, ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntunan, ketika ini, ketika itu dan sebagainya. Terutama ketika tidak diorientasikan untuk Allah. Maka jangan tertipu. Ada sebuah hadis yang mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bi amalid min amalid dunya fayasiru min amalil akhirah bi husnin niyyah. Wa kam min amalin yatasawwaru min amalil akhirah fayasiru min amalid dunya bisu'in niyyah. Berapa banyak perbuatan yang kelihatannya perbuatan dunia. Kayak kita kerja ini cari nafkah, ini kan kelihatannya urusan dunia. Cari nafkah, bekerja, berbisnis. Tapi bisa menjadi pekerjaan akhirat, artinya punya nilai di sisi Allah, punya pahala ketika husnun niat, niatnya baik. Maka para ulama mengajarkan, meskipun kita cari nafkah, ya, kita niat, saya niat cari nafkah ya Allah untuk mencari rizki yang halal, untuk menunaikan kewajiban saya sebagai kepala keluarga menafkahi anak dan istri saya, tanggungan saya. Apalagi kalau tanggungannya ada orang tua, ada anak yatim dan sebagainya, untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya dan tanggungan saya, untuk menjaga kehormatan saya dan keluarga saya, untuk tidak mengemis-ngemis kepada orang dengan kecukupan rezeki yang kau berikan, untuk bisa membeli pakaian sehingga kami bisa menutup aurat yang kau perintahkan, untuk kami bisa membeli tempat tinggal atau memiliki tempat tinggal di mana kami bisa tidur dan berteduh dan kami bisa beribadah dengan tenang. Untuk ini, untuk, jadi niat itu kita
semakin banyak niat, semakin banyak pahalanya. Meskipun wujudnya adalah cari nafkah, bekerja seperti ini. Tapi nilainya bisa menjadi ibadah ketika diniatkan untuk ibadah. Dan ketika, kata hadis tadi, ketika amal itu berwujud amal akhirat bisa menjadi amal dunia, sebab apa? Su'un niat. Niatnya jelek. Ya. Baca Quran merdu, ya. Tapi niatnya cuma ikut musabaqah, ngejar hadiah, ya. Ya kan? Hadiahnya misalnya mobil, hadiahnya umroh. Jadi bukan untuk niat baca Qur'annya, untuk menangin mobilnya. Ya, sholat, ya kan? Kalau di depan orang lain khusyuk banget, gitu. Tapi kalau lagi di kamar sendirian, kusut banget sholatnya semau-maunya. Nah, ini kan artinya ada yang sesuatu di situ. Ya, ada sesuatu di situ. Maka dunia itu seperti. Nah, Nabiullah Ibrahim telah berhasil melepaskan ta'alluqnya kepada dunia. Bahwa dunia apapun adanya tidak pernah bisa menggantikan Allah di hatinya. Ketika turun perintah yang namanya khitan, ya Pak, syariat khitan itu, sunat itu pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Jadi syariat kita itu sebetulnya banyak yang meneruskan syariat-syariat terdahulu. Jadi para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ini agamanya sama, dinnya sama, yaitu tauhid, menyerukan kepada tauhid. Tapi syariatnya bisa beda-beda, ya, sesuai dengan zamannya. Maka ada beberapa syariat di dalam syariat kita yang masih dipertahankan dari syariat yang lalu, seperti nikah, ya. Bahkan sholat kita itu juga dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Kemudian puasa, ya kan kita baca, kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas umat sebelum kalian puasa. Jadi puasa udah dari dulu. Kemudian haji, apalagi haji, semua para nabi itu pernah melaksanakan haji. Karena pertama kali ritual haji itu diajarkan oleh Nabi Malaikat Jibril kepada Nabi Adam alaihis salam. Jadi semua pernah melakukan. Jadi syariat-syariat yang kita kerjakan ini bukan barang baru, tapi merupakan kelanjutan daripada syariat-syariat yang lama. Ada yang tidak dipakai lagi, ya. Syariatnya agama Yahudi, bukan agama Yahudi, syariatnya bangsa Yahudi, umatnya Nabi Musa. Kita nggak boleh bilang agama Yahudi sebenarnya, karena Allah hanya menentukan agama Islam. Itu di zaman Nabi Musa, kalau pakaian kena najis itu harus digunting Pak, nggak bisa dicuci. Kena najis gunting, kena najis gunting, kan repot kita kalau baju kita gunting. Ya, kalau seragam kantor gunting gimana tuh, ya kan? Ya, kalau baju biasa bisa beli lagi. Ya. Alhamdulillah syariatnya Nabi Muhammad tidak. Dulu zaman nabi-nabi dahulu, kalau yang namanya perang, menang melawan orang-orang yang kafir, nggak ada yang namanya ghanimah. Udah perang menang-menang aja. Tapi di umatnya Nabi Muhammad dikasih ghanimah, harta rampasan perang. Alhamdulillah. Ya. Banyak ya syariat kita yang istilahnya lebih memudahkan, ya. Karena syariat Nabi Muhammad ini sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Jadi dibuat lebih fleksibel begitu. Nah, khitan, ya, khitan itu syariat pertama oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ketika mendapat syariat khitan, mendapat perintah khitan itu umurnya udah tua. Ada yang mengatakan umurnya sudah 80 tahun kalau nggak salah, ya. Begitu dapat perintah khitan dari Allah, Nabi Ibrahim nggak pakai nyari pisau. Ya zaman dulu kan belum ada ini ya. Ada namanya pisau cukur, ya. Bahasa Arabnya Musa, pisau cukur itu. Beliau nggak cari. Ada di sebelahnya kampak, langsung pakai kampak, Pak. Begitu ditanya Nabi Ibrahim, emang nggak bisa nyari pisau apa? Pakai kampak. Ini jawabannya Nabi Ibrahim. Saya tidak mau menunda-nunda perintah Allah
diperintah saat ini juga, saya jalankan saat ini juga. Ini salah satu teladan Nabi Ibrahim dari kita. Ya. Perintah saat itu dilaksanakan saat itu. Nggak ada pisau, ada kampak, pakai kampak. Ya, alhamdulillah. Untung jago motongnya ya. Kalau nggak jago bisa hilang semua itu ya. Kalau kampak kan tahu sendiri. Ya kan? Begitulah Nabi Ibrahim. Ta'aluk kepada dunia bisa beliau. Jadi dunia beliau tempatkan seperti para ulama mendefinisikan zuhud, Pak. Ya, Bapak mereka sering dengar istilah zuhud ya. Tapi zuhud itu digambarkan kan orangnya kumel, kucel ya. Enggak sikat gigi gitu kan, bajunya compang-camping. Enggak begitu zuhud itu. Zuhud itu adalah cara kita memperlakukan dunia. Zuhud itu adalah cara kita memperlakukan dunia. Zuhud itu artinya meninggalkan. Meninggalkan dunia, bukan meninggalkan dalam arti tinggal di gunung, ya, enggak bergaul, enggak bermasyarakat, tidak. Tapi meninggalkan dunia dikatakan oleh para ulama antaj'alad dunya fi yadika la fi qalbika. Dunia itu kamu taruh di tanganmu, bukan di hatimu. Ya. Dunia ditaruh di tangan, bukan ditaruh di hati. Kalau ditaruh di hati, nanti jadi melekat. Dia bilang, kemelekatan itulah yang menimbulkan banyak derita dalam kehidupan kita. Kemelekatan kita terhadap sesuatu itu bisa menimbulkan derita ketika sesuatu itu hilang dari kita. Kita melekat dengan anak istri kita, begitu sayangnya. Begitu terjadi sesuatu, rasanya sedih, takut. Kita melekat dengan harta kita, saking takutnya itu, ya, itu punya rumah sampai dipasangin CCTV, pasangin jagain satpam dan sebagainya. Karena begitu melekatnya itu rumah di hati kita. Ya. Jabatan begitu melekat, siapapun yang mau menyentuh jabatan saya habisi, misalnya begitu. Harta begitu. Jadi ketika sesuatu itu melekat di hati kita, yang namanya kemelekatan itu, maka penderitaan itu akan dimulai. Bedanya para kekasih Allah, orang-orang yang teruji imannya seperti Nabi Ibrahim dan para kekasih Allah adalah harta itu tidak pernah melekat pada dirinya. Dia jadikan harta itu sebagai sarana, sebagai tunggangan. Ya. Dia jadikan tunggangan saja. Bapak, kok uangnya banyak? Iya, uang saya banyak. Tapi dengan uang yang banyak saya bisa bersedekah, banyak membantu orang-orang. Saya bisa bangun masjid, saya bisa bangun pesantren. Saya bisa dukung program-program pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan sebagainya. Bapak katanya zuhud, Bapak kok mencalonkan diri jadi presiden misalnya begitu, atau jadi gubernur? Iya, karena dengan jabatan itu saya mau ini. Jadi bukan sesuatunya, bukan dunianya, tapi bagaimana kita memperlakukan dunia itu. Itu nilainya ada di situ. Maka kita lihat dalam sejarah, ya, para nabi, para kekasih Allah, aulia Allah itu bukan orang-orang miskin, banyak orang-orang yang luar biasa. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu raja. Bahkan dalam kisah di agama Yahudi, agama Nasrani itu, Nabi Daud itu disebutnya King David, bukan nabi. Saking mereka dia mau ngeraja. Tapi kita mengakui beliau nabi karena memang ada informasi seperti itu. Tapi dikatakan oleh Rasulullah, ya, sebaik-baik amal pekerjaan adalah pekerjaan Nabi Daud. Kenapa Nabi Daud? Nabi Daud itu kata Nabi, kana ya'kulu min amali yadihi. Nabi Daud itu hanya mau makan dari hasil karya tangannya sendiri. Ya, Allah kasih beliau kemampuan, salah satunya wa alanna lahul hadid. Allah jadikan
besi-besi itu, metal-metal itu di tangannya Nabi Daud itu menjadi lunak. Dia bikin pedang, dia bikin baju perang, dia bikin hiasan. Itu Nabi Daud Allah kasih kelebihan. Dan dengan itu dia jual. Dan hasilnya beliau makan untuk beliau dan keluarganya. Padahal beliau seorang raja yang luar biasa kekuasaannya dan kekayaannya. Konon dikatakan pengawalnya beliau itu ada 3 shift. Satu shift itu ada 4.000 orang yang menjaga istana beliau. Kita bayangkan hebatnya seorang Nabi Daud yang raja ini. Tapi pada saat yang sama, dia tidak mau makan dari kekayaan kerajaannya. Dia hanya mau makan dari hasil karya tangannya sendiri. Maka ini dipuji oleh Rasulullah. Inilah rezeki yang paling bagus. Kenapa? Seorang raja bisanya begitu. Kalau bukan nabi gak akan begitu. Iya kan? Kita jangankan raja ya, baru jadi ketua RT aja udah fasilitas macam-macam ya kan gitu. Ya, sunat sana, sunat sini, ada itu ya segala macam. Ini menunjukkan Nabi Daud itu terhadap kerajaan itu bukan apa-apa. Ya. Nabi Sulaiman putranya begitu juga. Ketika Nabi Sulaiman sedang terbang bersama anginnya, ya, ada orang di bawah kemudian mengatakan sesuatu. Nabi Sulaiman kemudian turun dan mengatakan, kata Nabi Sulaiman, aku lebih mencintai berzikir kepada Allah dari semua kerajaan yang aku miliki ini. Itu Nabi Sulaiman. Jadi ta'aluk dunia itu tidak melekat di hatinya. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga, Nabi Ismail. Nah para hadis kalian, ini berangkat dari apa? Dari filosofi. Filosofi apa? Keyakinan kuat bahwa semua yang ada di alam raya ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita sebut dengan milik ya, itu kan hukum kita, Pak. Betul tidak? Mobil siapa? Mobil saya. Buktinya apa? Ini suratnya. Itu kan hukumnya manusia. Ayam tidak kenal hukum manusia. Makanya ayam naik aja ke mobil bapak. Dia buang hajat di situ, dia nggak ada urusan. Betul? Rumah kita dimasukin tikus. Kalau tikus ditanya, kenapa masuk ke rumah saya? Kata tikus, saya nggak kenal hukum kamu. Saya taunya ini tanah Allah semua. Ya. Ini kan kayak orang Madura buka lapak kaki lima, Pak. Begitu diusir oleh Satpol PP, kata dia, ini tanah milik Allah, Pak. Bapak nggak boleh ngusir saya, katanya gitu. Jadi logika itu, ya, kepemilikan yang kita bilang milik kita itu sebetulnya bukan milik dalam arti sebenarnya, tapi milik dalam tanda petik. Artinya kepemilikan yang nisbi, kepemilikan yang tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Karena dia bisa pergi dan hilang dari kita kapanpun. Bapak merasa mobil punya sendiri kan? Tapi Bapak bisa pastikan gak bahwa mobil itu gak nabrak, gak nyerempet? Kan gak bisa. Kita semua bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Allah yang memiliki. Begitu Allah ambil mobil itu, selesai sudah. Ya ada yang dirampas oleh leasing ya kan? Ada yang ditabrak dan sebagainya. Kita tidak punya kendali terhadap apa yang kita anggap milik kita. Anak istri kita anggap milik kita kan? Ini anak-anak saya, ini istri saya. Kalau Allah mau ambil, mau apa? Gak bisa. Bahkan diri kita sendiri pun, kita tubuh kita, jasad kita, roh kita, bukan punya kita. Bahkan yang kita sebut kita, itu kita yang mana? Saya yang mana? Maka disitulah kemudian dalam pandangan tasawuf mistik itu ada pandangan bahwa la maujuda illallah. Ya. Tidak ada yang wujud hakiki kecuali Allah. Yang lain itu tidak wujud hakiki, tidak wujud dengan sendirinya, tapi diwujudkan, diadakan. Kita ada di dunia ini karena diadakan oleh Allah. Alam raya ini diciptakan oleh Allah.
yang ada dengan sendirinya, ada dari dulu ada dan selalu ada dan akan selalu ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu antara ada dan tiada bisa berganti-ganti. Apa yang kita miliki antara ada dan tiada bisa terjadi. Maka janganlah tertipu dengan yang nisbi-nisbi ini. Disitulah konsep zuhud para sekalian. Maka di dalam pembukaan kitab Riyadhus Shalihin ada sebuah syair yang bagus sekali. Ya. Inna lillahi ibadan futona. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba Allah yang jenius. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka orang-orang yang meninggalkan dunia dan takut terhadap fitnah dunia itu. Ini orang-orang yang jenius kata syair tadi. Nazaru fiha, mereka memandang dunia itu. Falamma alimu annaha laysat tihayyin watana. Mereka setelah memandang dunia mereka tahu ini bukan negeri bagi orang-orang yang hidup hatinya kepada Allah. Ya. Maka mereka apa lakukan? Ja'aluha lujjatan wa shalihal a'mali fiha sufuna. Maka mereka menjadikan dunia ini sebagai ombak. Dunia ini hanya ombak dan amal soleh adalah perahu-perahu yang mereka naiki ombak itu untuk mencapai tujuan mereka. Jadi dunia tidak boleh menunggangi kita, tapi kitalah yang menunggangi dunia. Dunia tidak boleh menguasai kita, tapi kitalah yang menguasai dunia. Dunia tidak boleh menghegemoni kita, tapi kitalah yang mengatur dunia ini. Itulah orang-orang yang cerdas. Maka mereka tetap jaya dalam, maka peradaban Islam ketika jaya di Baghdad, di Andalusia. Mereka orang-orang yang imannya tinggi, para ulamanya, para ilmuannya, dan sekaligus juga kehidupan dunianya luar biasa saat itu. Ini yang orang Islam hilang. Ya, hilang kenapa? Karena kita banyak tertipu dengan hal-hal yang nisbi ini tadi. Janganlah kemudian menjadikan yang nisbi sebagai yang mutlak. Karena yang mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mutlak ada, yang mutlak memiliki, yang mutlak menguasai itu adalah Allah. Kita bahkan kita ya tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, dan bahkan kita itu bukan siapa-siapa. Kita semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ikrarkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita untuk melakukan ketaatan dan tidak ada kekuatan kita untuk menolak larangan Allah, menjauhi larangan Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau statement yang lebih tegas lagi ketika kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah, kita milik Allah. Kita milik Allah, harta kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, jabatan kita milik Allah, popularitas kita milik Allah. Semua milik Allah. Kita punya apa? Kita nggak punya apa-apa. Terus kita kok ada rumah, kok ada mobil? Kita dititipin oleh Allah. Dititipin harta, dititipin anak istri, dititipin jabatan. Nanti titipan itu akan ditagih, akan ditanya, diapain titipan saya? Maka ada yang namanya hisab. Ada yang namanya hisab. Kenapa dihisab? Karena dititipin. Ya kalau Bapak saya titipin uang, ya tolong uang ini dijaga, jangan dipakai. Begitu bulan besok saya tanya, uangnya tinggal 500.000, uangnya tinggal 450.000. Yang 50.000 kemana? Kan ditanya. Kita dikasih nggak sama Allah sekarang? Dititipin nggak? Tubuh kita dititipin, akal kita dititipin, ya panca indera dititipin. Kita dititipin segala yang ada yang kita butuhkan. Kita butuh air, Allah kasih air. Kita butuh udara, Allah kasih udara. Kita butuh sinar matahari, Allah kasih sinar matahari. Kita butuh waktu, Allah kasih waktu. Bahkan kita hidup dari gugusan waktu di mana kita lahir sampai gugusan waktu di mana kita akan wafat. Ini adalah gugusan waktu yang kita dipinjamkan oleh Allah.
Tahun demi tahun, bulan demi bulan, pekan demi pekan, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Maka sering saya ingatkan Pak kalau lagi ceramah, jangan suka mikir yang namanya hisab itu nanti, wah kamu melakukan ini ya, dosa ini ya, maksiat ini ya. Hisab itu bukan cuman itu Pak. Hisab itu bukan cuman perbuatan. Hisab itu nikmat yang Allah kasih itu akan dihisab. Ketika Imam Ali karramallahu wajhah ditanya, apa itu dunia? Ad-dunya, kata Imam Ali, ya, haramuha azab wa halaluha hisab. Dunia itu yang haramnya jadi azab, jadi siksa, yang halalnya jadi hisab. Ketika Rasulullah satu malam kelaparan, Rasulullah keluar rumah. Kemudian ternyata Sayyidina Abu Bakar juga keluar rumah. Kata Nabi, "Hai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar dari rumah?" "Lapar ya Rasulullah." Enggak lama Sayyidina Umar juga kelihatan. "Kenapa keluar?" "Lapar." Waduh, kompak lapar nih ya, malam enggak ada makanan. Akhirnya, "Ayo kita ke rumah si Fulan." Ya, Fulan ini kebetulan memang terkenal punya banyak kambing ya. Akhirnya dipotongin kambing, makan enak ya. Kambingnya dibakar segala macam. Pokoknya nikmat, kenyang. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar? Kita akan dihisap oleh Allah dengan nikmat ini. Ada hisapnya Pak. Ada hisapnya. Bapak punya waktu, umur, hidup di dunia berapa? 70 tahun. Dihisap. Kamu 70 tahun ngapain aja? Ya. Kamu 70 tahun udah berbuat apa? Dikasih jabatan bikin apa? Apa yang kamu lakukan dengan jabatan? Punya harta, apa yang kamu lakukan dengan hartamu? Kan begitu. Semua adalah ujian dan semua akan ditanya oleh Allah. Ada hisapnya. Bahkan di dalam surat At-Takasur kita sering baca, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Kalian sungguh akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dikasih istri oleh Allah. Oke, kamu punya istri. Kamu didik gak istrinya untuk agama? Kamu ajak gak kepada Allah? Apa kamu biarkan istri untuk maksiat? Kamu tidak cemburu, kamu biarkan. Kamu kasih anak, kamu didik gak anakmu kenal Allah? Itu semua akan ditanya. Makanya kalau kita sadar akan yang namanya hisab ini, ngeri. Bahkan para wali-wali Allah pun takut. Kenapa takut? Karena gak ada satu manusia pun kecuali Nabi yang gak punya dosa, yang gak punya salah. Kalaupun tidak salah dalam bentuk maksiat, minum khamar, berzina, itu mungkin tidak jauh lah dari kita, ya kan? Betul tidak? Tapi kalau yang namanya bapak minum aqua, disuguhin satu botol, minum setengah, setengahnya ditinggal, dosa enggak? Air sisa ini ada yang mau minum enggak? Jadi apa? Dibuang kan? Mending kalau dibuangnya kasih tanaman, manfaat. Dibuangnya di mana gitu, bermanfaat. Tapi ini jadi sampah. Hal sepele, ya kan? Disuguhin makan satu piring, dimakan separoh, separohnya nggak dimakan, ditinggal begitu saja, berantakan, orang nggak mau makan sisanya. Ya, begitu prasmanan ngambilnya sebanyak-banyaknya kan, makannya udah kenyang, ditinggal. Ini semua akan jadi hisab. Kalau kita dengar ini, kita tahu ini, kita akan hati-hati. Maka selalu mulailah ambil yang paling sedikit. Kita makan prasmanan, ambil setengah atau kurang dari setengah yang kita butuhkan. Nanti kalau kurang balik lagi nambah, insya Allah nggak dilarang sama panitia kan, balik lagi kan Pak ya, ya kan? Gitu. Sedikit. Tapi itu kita pastikan bahwa yang di piring itu habis kita makan. Habis nggak bersisa, ya kecuali tulangnya ya. Kalau tulang janganlah, kasihan kucing kalau tulang dimakan juga ya, gitu. Jadi kita pastikan itu habis. Minum juga begitu.
Kalau kita pastikan ini tidak habis, ya saya alhamdulillah udah praktekkan. Minum separoh, nggak habis, saya bawa Pak ke mobil. Karena saya yang menghabiskan. Siapa yang mau minum sisa kita? Sementara ini akan terbuang dan ini akan jadi hisab kita di akhirat. Begitulah para hadirin sekalian, bagaimana muamalah kita dengan dunia, berurusan kita dengan dunia, maka janganlah sampai kita terpleset dalam hal seperti ini. Yang paling pokok tadi adalah kita meyakini bahwa milik sebenarnya adalah milik Allah, pemilik sejati adalah Allah, penguasa sejati adalah Allah. Kita hanya dititipi, kita hanya diberikan kepercayaan sebagian untuk yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita kelak insya Allah. Mudah-mudahan Allah ringankan semua langkah kita, Allah jadikan hidup kita lebih baik, dan Allah bisa perbaiki apa yang mungkin selama ini belum baik, ya, makin baik, makin baik, makin baik, sampai nanti akhir hayat kita betul-betul penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama dengan sama-sama membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.